nggak direkam dulu ini? Udah. Oke. Sebentar ya. Nggak bisa buka kamera, jadi saya langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali. Ya alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa sharing tentang sekolah kedinasan ya. Ini adalah sharing kita yang 3. Nah, saat ini kita akan menghadirkan narasumber dari POS dan tentang Polstat dan STIS. Sebelum acara dimulai, mari kita buka dahulu dengan berdoa. Semoga acara kita dilancarkan sampai akhir acara. Doa menurut kepercayaan agama masing-masing dipersilahkan. Terima kasih. Kita mudah-mudahan apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga walaupun kita dimulai di malam hari, di saat pada malam minggu, di saat kita liburan, tetap semangat, tetap tidak pernah menyerah dan tetap optimis. Baik, kita masuk aja langsung ke acara pertama, yaitu sambutan dari perwakilan dari Bimbel Hore Digital dan Rumah Sukses ASN. Pertama, kita persilakan dulu Bang Zulkarnain Sinaga dari founder Rumah Sukses ASN. Pada Bang Zul, dipersilahkan. Iya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan di dalam Zoom bincang-bincang tentang kedinasan. Nggak ada salahnya kalian walaupun udah memilih salah satu kedinasan, tetap mencari tahu. Mana tahu setelah dialog bincang-bincang kita malam ini ada tergerak dari kalian yang ingin mengambil kedinasan yang lain, khususnya nanti kita mungkin mengulas tentang STIS kan gitu. Seperti yang saya bilang di awal tadi, sebelum kalian betul-betul memilih, apalagi yang belum pernah mengikuti SKD khususnya sekolah kedinasan, betul-betul kalian survei kedinasan yang akan kalian pilih nanti sebelum kalian di saat seleksi bahkan mungkin udah masuk ke pendidikannya timbul rasa penyesalan kan gitu. Betul-betul disurvei, jangan ikut-ikutan kawan. Memang kalian memilih itu berdasarkan pengetahuan kalian tentang kedinasan itu. Dan juga nanti silakan bertanya tentang SKD secara umum, tentang kiat-kiatnya kepada narasumber kami. Insya Allah berkompeten mereka ini, strateginya dan terkhususnya mengenai STIS secara mendalam. Semoga lah bincang-bincang kita malam ini ada manfaatnya untuk kalian ke depannya, mencerahkan kalian dan bisa menjadi penghantar kalian lah nanti untuk lebih semangat mengejar kedinasan yang akan kalian tuju. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Novia.
Terima kasih kepada Bang Zul atas sambutannya. Sangat berinsight sekali untuk malam ini. Jadi bagi teman-teman yang mempersiapkan untuk memasuki sekolah kedinasan, ini adalah acara yang sangat bagus berbagi pengalaman, sharing tentang sekolah kedinasan. Oke, kita sambut acara sambutan yang kedua, yaitu dari perwakilan CEO Bimbel Hore Digital kepada Bang Mamat. Pada Bang Mamat dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Kak Novia atas waktu dan tempatnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, semoga pada sehat semua ya. Kalau dari Abang nggak panjang-panjang, singkat aja gitu, karena Abang juga kondisi lagi kurang fit ya, kurang sehat, lagi kondisi sakit atau pilek, jadi nggak perlu panjang-panjang. Mohon maaf juga bila misalnya logat pronunciasinya kurang jelas ya, gitu. Ejaannya kurang jelas karena kondisi lagi suaranya serak, batuk, pilek gitu. Ya kalau dari Abang simpel aja, semoga kalian yang join pada malam hari ini bisa mengikuti kegiatannya sampai akhir gitu. Semoga ilmu yang nanti disampaikan oleh rekan-rekan dari mahasiswa kedinasan, khususnya dari Polstatistis ya, ada Dek Rizke sama Dek Lutfia, yang dia dari siswa di tim rumah sukses ASN yang udah lolos masuk ke kedinasan Polstatistis. Semoga ilmu yang mereka sampaikan bermanfaat buat semuanya itu. Di sini mungkin nanti ada kegiatan sharing session dan tanya jawab. Nanti ada seputar SKD, seputar sekolah kedinasan gitu. Dan nanti wabil khususnya seputar Polstatistis ya gitu. Nanti paling ada sharing session tentang pengalaman mereka waktu belajar, waktu tes-tes gitu, persiapannya kayak gimana gitu. Dan mungkin pengalaman persiapan mereka untuk masuk tesnya dan persiapan untuk sekolahnya gitu, masuk sekolah kedinasan gitu. Jadi mohon diikuti dengan baik ya. Semoga ilmunya nanti bisa diserap dengan baik, dan kalau misalnya nanti ada kendala di akhir mungkin bisa ditanyakan ulang gitu, atau mungkin bisa diikuti untuk pertemuan selanjutnya. Oke, itu aja dari kakak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Kakak kembalikan kepada Kak Novia. Terima kasih kepada Bang Mamat sambutannya. Kita masuk ya acara kita tunggu-tunggu. Sebelum kita masuk ke dalam acara intinya, kenal maka tak sayang. Kita kenalin dulu nih narasumber malam hari ini, yaitu perwakilan dari Polstat, yaitu Rizky Putri Rosalia. Dia adalah jurusan D3 Statistika. Oke, kepada Mbak Rizky dipersilakan memperkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Rosalia. Asalnya dari Semarang. Saya di Polstat STIS, jurusan D3 Statistika. Saya lulusan tahun 2021, masuk STIS 2022, angkatan 64. Terima kasih Kak Rizky. Kak Rizky itu dari STIS ya, jurusan D3 Statistika. Jadi siapa barangkali yang penasaran tentang STIS, boleh nih kita tanya kiat-kiatnya nanti. Oke, kita perkenalkan dengan narasumber yang kedua, yaitu Mbak Lutfia Makmala, yaitu dari jurusan D4 Komputasi Statistik. Pada Mbak Lutfia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Novia selaku membawa acara pada malam hari ini, dan Bang Zul selaku founder dari Rumah Sukses ASN, dan Bang Mamat selaku CEO dari Bimbel Hore Digital. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfia Ramakumala, biasa dipanggil Lutfia, dan asal saya dari Yogyakarta, lulusan tahun 2022, dan alhamdulillah juga lulus di tahun 2022
atau angkatan 64. Asal saya yaitu dari kota Yogyakarta. Terima kasih kepada Mbak Lutfia, asli orang Jogja berarti ya. Ya, Kak. Jogja. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu tentang tanya jawab atau sharing session tentang Polstat dan STIS ya. Oke, siapa dulu? Boleh. Gimana Bang Mamat, nanti akan dipandu tanya jawab dan sharing session oleh Bang Zul dan Bang Mamat. Pada Bang Zul dan Bang Mamat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Novia. Ya, untuk sekarang kita masuk ke tanya jawab ya, tanya jawab sama sharing session tentang sekolah kedinasan, Polstatistis, dan SKD ya. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya mengenai ketiga itu, nanti akan dijawab oleh Kak Rizka sama Kak Lutfia. Sebelum ada yang nanya, mungkin dari enggak apa bisa kita pergunakan kolom chat ya Dek ya. Ya. Enggak apa-apa yang mungkin malu bersuara atau apa kan. Ya, bisa. Mungkin lewat kolom chat. Kolom. Dan sambil nunggu pertanyaan dari para peserta, oh ya udah dia nanya tuh satu orang dari Saskia. Izin bertanya, SKD gimana Kak? Mungkin siapa dulu nih, dari Rizka apa dari Lutfia dulu mau jawab? Mungkin dari Rizka mau jawab. Nah iya Kak, kalau untuk SKD Polstat STIS sendiri itu sama seperti SKD pada sekolah kedinasan lain sih kurang lebih. Terus kalau untuk TIU itu menurut saya sih kurang lebih mirip sih, mirip sama yang lain. Enggak, kalau yang saya dapat dari tahun 2022 kemarin itu TIU-nya itu enggak terlalu ini untuk hitungannya itu enggak terlalu rumit, kayak cuman pecahan terus figural, lalu soal yang hitungannya rumit itu sedikit sih. Kalau yang kemarin itu susahnya itu di ini di verbal. Nah itu kemarin ada bentuk soal yang baru itu kan. Nah itu pada jatuhnya di situ. Terus kalau untuk TWK itu kemarin itu lebih banyak ke penalaran. Tapi tetap ada hafalannya sedikit. Nah, terus kan waktu itu kan ini ya, dibahas di grup tentang muncul soal sejarah. Nah, itu ini kalau soal sejarah yang saya dapat kemarin itu ada narasinya dulu di sebelum soalnya gitu. Nah, dari narasinya itu sebenarnya bisa terjawab dari soal yang ditanyakan karena yang ditanyakan itu menjurusnya ke soal penalaran. Tapi memang ada juga soal yang butuh bekal pengetahuan dari soal sejarahnya itu sendiri. Kalau TKP itu biasa sih TKP-nya kayak di TO-TO gitu. Bukan soal yang panjang gitu, enggak, biasa aja. Nah, kalau tipsnya sendiri, kalau untuk TIU itu banyak latihan aja sih. Banyak latihan, terus kalau tentang matematika itu kan ini ya, banyak latihan, terus perkuat konsepnya. Jadi bentuk soal TIU itu kan kadang beda-beda, ada bentuk perbedaannya gitu kan. Nah, kalau konsepnya itu kuat, nanti soalnya mau bentuk gimana aja itu tetap bisa ngerjain. Nah, di samping memperkuat konsep, rumus-rumusnya itu juga dihafalin. Jadi, kalau bisa tahu untuk mengerjakan satu soal itu dari beberapa jalan. Jadi, kalau ngerjain soal SKD itu kan panik kan bawaannya. Nah, kalau misal lupa rumus, tapi masih ingat konsepnya, masih bisa ngerjain gitu. Kalau yang TKP, ini, ini sih, kayak tahu tips-tipsnya ngerjain, kayak misal
tentang pelayanan publik itu cari jawabannya itu harusnya yang kayak gimana dari aspek mungkin itu aja mungkin bisa ditambahkan oleh Lutfia. Izin menjawab yang soal SKD itu ya Kak. Untuk TIU-nya sama, kalau tipsnya jangan terlalu banyak latihan banyak modal soal gitu, tapi kalian tahu dulu konsep dasar dari rumus-rumusnya itu gimana, terus rumus ini tuh dipakai pada saat apa, itu harus benar-benar dimatengin konsepnya, dipahamin, jangan langsung latihan soal-soal tapi kalian belum paham atau belum kuat dengan konsep dasar yang kalian punya gitu. Terus kalau untuk soal-soal TIU-nya sendiri itu kebanyakan di aku lebih ke pecahan sederhana. Jadi belum soal-soal yang sulit gitu. Nah, ada yang tanya ini sinonim antonim masih ada enggak Kak? Kalau di aku, soal di aku itu udah nggak muncul lagi di tahun 2022. Tapi kan rumor-rumornya kan tahun-tahun sebelumnya itu ada ya sinonim antonim. Tapi di tahun 2022 ini sinonim antonim udah nggak ada lagi gitu. Lebih sulit benar kata Kak Rizky tadi di verbalnya karena banyak soal-soal model baru dan itu sejenis soal sama seperti UTBK. Karena dulu saya juga belajar UTBK, jadi hampir sama soal-soalnya gitu. Izin menjawab yang sistem perankingan STIS sendiri gimana Kak? Nah kan tahun ini itu di STIS dibuka formasi per provinsinya. Jadi perankingannya itu didasarkan per provinsi masing-masing. Dari SKD nanti disaring per provinsi, terus kemudian dari tes matematika dan sampai ke tahap terakhir ya, tahap kesehatan. Jadi pinter-pinter aja buat milih mana peluang yang besar buat kalian masuk. Tapi sebenarnya kalau lihat peluang mana sih pendaftar yang paling sedikit atau peluang perbandingannya tuh paling besar gitu, nggak bisa karena nggak bisa diprediksi gitu loh, nilai mereka tuh berapa, nilai yang kecil-kecil itu di mana itu kita nggak bisa memprediksi itu. Jadi kalau emang kalian yakin mau milih provinsi yang bagus atau provinsi yang bukan yang bagus tapi provinsi yang emang kalian tempati atau daerah asal kalian, ya udah yakin aja, pokoknya berusaha sama berdoa gitu. Izin menambahkan kalau untuk yang pertanyaan tentang tes matematikanya itu ya, kan ini beberapa orang menganggap sulit, itu pendapatnya gimana. Nah kalau itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya kan, sama persiapan sih kan beda kan, ada orang yang udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, pasti mereka lebih siap dari segi materi, terus juga siapin mental itu juga penting. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin persiapannya itu belum waktu singkat tapi mereka bisa ngerjainnya. Nah itu pinter-pinter ngatur waktu aja sih. Belajar itu nggak selamanya perlu waktu yang panjang, yang penting efektif itu. Punya waktu sebentar, tapi kalau bisa belajar dengan efektif, nah itu juga akan sangat membantu waktu ngerjain. Kalau untuk matematikanya kemarin, ini, jadi kan waktu kemarin itu tes matematika sama psikotes itu ditaruh dalam satu hari yang sama di tahap 2. Nah, jadi untuk sesi yang pertama itu kan psikotes, terus istirahat, lanjut sesi 2-nya matematika. Nah, itu kan dari pagi sampai siang itu psikotes pasti capek banget. Habis itu istirahat, sholat, makan, lanjut ke tes matematika. Nah, itu benar-benar ini mentalnya sama fisiknya harus benar-benar siap, harus benar-benar kuat. Terus kalau materi yang keluar kemarin itu kebanyakan matematika wajib dari
kelas 1 sampai kelas 10 sampai kelas 12. Itu yang keluar itu kebanyakan materi-materi dasar. Yang penting paham sama konsep dari masing-masing materi aja sih. Terus juga kalau saya lihat dari soal 2021, soal 2022 itu kurang lebih tingkat kesulitannya itu sama. Model soalnya yang keluar juga sama. Jadi kalau bisa belajar dari soal tahun sebelumnya. Nah itu apa namanya? Ya gitu aja sih. Iya. Mungkin bisa ditambahin mungkin dari Lutfia gimana kemarin tes matematikanya? Ya, kalau dari tes matematikanya lebih ke matematika wajib, bukan ke matematika peminatan. Jadi soal-soalnya yang penting kalian paham sama konsep dasarnya, tapi nggak hanya rumus kalian yang kalian hafal, tetapi perbanyaklah latihan soal. Karena dengan perbanyak latihan soal latihan soal dengan model yang sama, itu kalian akan mengingat rumus untuk menyelesaikan soal itu tuh bagaimana gitu. Selain itu, kalau misal kalian juga persiapan buat UTBK, nah itu dimaksimalin karena UTBK sama tes matematika STIS itu hampir sama, cuma di soal STIS itu kan banyak soalnya, tidak hanya sedikit UTBK gitu. Latihan untuk mengerjakan soal dalam waktu tertentu. Nah, untuk nilai minimalnya ya. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, itu passing grade untuk matematika dari Polstat STIS-nya sendiri itu 65. Tapi mulai tahun 2022 itu kan sistemnya berubah. Kalau tahun sebelumnya itu nilai untuk jawaban benar itu 4, salah itu -1, kosong 0. Nah, kalau yang di tahun 2022 ini kalau benar 5, salah 0, kosong juga 0. Nah, nilai maksimumnya itu kan dari, kalau tahun sebelumnya itu kan 160, ada 40 soal. Nah, kalau yang tahun 2022 ini kan 40 soal juga, total nilainya maksimum itu 200. Nah, kalau dilihat-lihat dari tahun sebelumnya, passing grade-nya itu 65, tapi nilai terendah yang lolos itu naik-naik dikit, 66, 67, 71 kayak gitu. Nah, itu berarti kan bisa diperhitungkan kan, berarti minimal itu amannya 50% dari total nilai maksimum. Nah, bisa dikira-kira sendiri. Jadi minimal amannya itu 100. Tapi kembali ke formasi yang diambil juga, karena kan kalau mulai tahun 2022 itu kan udah enggak sistem nasional lagi ya, tergantung formasi yang dipilih. Jadi pesaingnya itu ya yang milih di formasi yang sama. Misal milihnya itu D4 komputasi statistik Provinsi Jawa Tengah, nanti saingannya itu juga yang milih D4 komputasi statistik Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu sistemnya di ranking dari nilai yang tertinggi. Nah, walaupun nilainya di atas passing grade, tapi kalau pesaingnya nilainya tinggi dan udah mencukupi kuota yang dibutuhkan, itu bisa gugur. Makanya jangan memberi patokan aku harus bisa lolos passing grade, tapi patokannya itu aku harus bisa dapat nilai setinggi mungkin. Oke, terima kasih Dek Rizky sama Dek Lutfia. Untuk selanjutnya ada yang nanya lagi untuk yang spell psikotesnya STIS sama tes bahasa Inggrisnya STIS. Mungkin ada yang mau tambahkan dari Rizky dulu. Iya, mungkin di kalian kalian gambarkanlah sedikit spesifik lah apanya deh yang kalian jalani kemarin kan gitu. Setiap tahapnya mungkin ada kiat-kiat yang bisa kalian tambahkan juga saat kalian menghadapi setiap tahap itu gitu kan.
atau unsur yang ada di dalam STIS lah, jurusan apa aja gitu kan. Mungkin mereka yang mau memilih STIS bisa lebih tahu gitu gimana gambaran STIS itu. Izin menjawab. Jadi kalau ini dulu ya Kak, jurusan di STIS. Jadi di STIS itu ada 3 jurusan. Yang pertama di 3 statistika, terus ada D4 statistika, terus ada D4 komputasi statistik. Nah, mulai tahun 2022 ini karena daftarnya itu performasi, jadi itu berdasarkan provinsi yang dipilih, bukan provinsi asal. Jadi misal saya orang Jawa Tengah, boleh milih provinsi luar Jawa Tengah. Orang luar Jawa Tengah juga boleh memilih provinsi Jawa Tengah gitu. Untuk saingannya juga yang memilih formasi yang sama dengan yang dipilih sama kita gitu. Nah, terus kalau untuk lalu untuk ininya apa namanya? Kuota yang ada itu tergantung kebutuhan instansi. Jadi enggak semua jurusan dari ketiga jurusan itu ada di provinsi itu. Misalkan di Jawa Tengah itu enggak ada prodi di 3 statistika, adanya D4 komputasi statistik sama D4 statistika. Jadi yang buka ya hanya itu, enggak bisa daftar di 3 Jawa Tengah kayak gitu. Nah, terus untuk psikotesnya sendiri itu saya lihat dari psikotes 2022 itu kurang lebih sama dengan 2021. Jadi yang pertama itu ada sinonim antonim. Jadi dari tesnya itu nanti disajikan beberapa kata, terus nanti peserta itu nemuin kata-kata yang mereka itu mempunyai hubungan sinonim ataupun antonim. Terus nanti yang kedua itu ada figural. Nah, untuk figural ini ada beberapa macam. Yang pertama itu nanti tuh ada 2 gambar, terus nanti pesertanya itu disuruh nemuin kekurangan dari gambarnya itu, pengurangan gambar. Nah, terus model yang kedua itu nanti ada simbol-simbol sama hurufnya itu, nanti disuruh nyari yang sesuai. Terus ada juga yang denah. Jadi nanti kita dikasih waktu untuk melihat denah. Yang pertama itu nggak terlalu susah. Mungkin cuma ada sekian belasan atau ya mungkin sekitar belasan gambar. Itu masih gampang juga dilihat. Nanti dikasih waktu misal 1 menit gitu. Nah nanti terus setelah itu ada soal-soal yang kayak ditanyain di nomor 7 itu tadi muncul gambar yang seperti apa, atau gambar ini itu tadi ada di denah yang nomor berapa. Terus nanti disajiin yang lebih rumit lagi. Denahnya itu lebih banyak objek-objeknya, nomor-nomornya itu bisa sampai puluhan. Nah, itu nanti dikasih waktu 4 menit. Nanti soalnya juga lebih banyak. Nah, sama sih soalnya. Jadi nanti gambar ini itu tadi di denah itu di nomor berapa, terus di sebelahnya misal rumah sakit, di sebelahnya rumah sakit itu tadi ada apa kayak gitu. Nah, terus habis denah itu ada kepribadian, tes kepribadian. Nah, itu ya kayak psikotes biasa sih. Jadi kayak ngisi kepribadian mana yang lebih sesuai sama kita, terus yang sangat tidak setuju, terus yang tengah itu apa lupa ya, yang biasa aja itu, terus setuju, sangat setuju. Nah itu nanti tinggal dipilih mana yang sesuai sama kita. Terus yang terakhir itu tes ganjil genap, kayak tes koran gitu, tapi pilihan jawabannya itu ganjil sama genap. Jadi untuk hasil penjumlahan ganjil itu dia simbolnya 1, kalau genap 0. Nah, itu paling banyak sih soalnya. Kalau bisa sih ininya
grafiknya menaik ya, jangan monoton turun. Tapi kalau nggak bisa ya setidaknya naik turun gitu. Jangan kebanyakan turunnya. Terus kalau dari catatan 2021 itu jumlah soalnya, kalau yang tes 1 tadi, yang sinonim antonim itu ada 223 pertanyaan, durasinya itu 147 menit. Terus kalau yang figural, itu tadi ada 20 soal, itu durasinya 25 menit. Terus yang kepribadian 109 soal, durasinya 40 menit. Terus yang ganjil genap itu 2060 soal, waktunya 27 menit. Tapi kalau yang 2022 kemarin, saya lihat ada penambahan soal. Jadi sedikit lebih banyak, tapi kurang lebih komposisinya sama saja. Seperti itu, Kak. Mungkin Lutfia bisa menambahkan. Izin menambahkan buat tips ngerjain psikotes ini gimana sih? Nah, untuk denah, jadi kalian jangan hafalin seluruh gambar yang ada di soal itu, karena kan di soal denah di psikotes itu banyak. Nah, kalau kalian menghafalkan seluruhnya dalam waktu yang relatif sedikit, itu kan malah buyar. Jadi hafalin yang kira-kira kalian menonjol saja. Misal ya, kalau aku dulu tipsnya, misal ada bara api di sana. Nah, bara api itu sampingnya ada tenda sama sungai. Nah, aku hafalinnya, oh di bagian kanan bawah itu bara api. Nah, bara api kan kaitannya dengan tenda kalau perkemahan. Nah, kayak gitu caranya. Terus kalau yang kepribadian, itu tipsnya kalian harus konsisten. Karena kan dari kepribadian itu pengen melihat konsistennya kalian tuh seberapa besar sih, seberapa kuat sih kalian konsisten dalam jawab soal. Nah kan kalau menjawab soal kepribadian itu jawablah yang paling baik. Mungkin nggak sesuai ya sama diri kita sendiri, tapi pada saat menjawab soal, pilihlah jawaban yang paling terbaik. Kalau bisa, jawab yang paling baik atau jawab, misal tidak baik atau tidak sesuai dengan diri kita, jawab yang paling tidak baik. Jadi antara 1 sama 5 saja. Jangan ambil 2, 3, 4 gitu. Terus kalau tips yang soal ganjil genap, itu kalian coba-coba berlatih soal, mungkin di web atau di mana soal ganjil genap, kalian hafalin saja, kalau ganjil ketemu ganjil, itu genap, genap ketemu genap itu genap, tapi kalau beda, misal ganjil genap itu pasti hasilnya ganjil. Seperti itu, Kak. Mungkin bisa ditambahkan dari Kak Rizky. Oh iya, izin menjawab, kalau tes bahasa Inggris gimana, Kak? Nah, mulai tahun 2021 itu tes bahasa Inggris di STIS udah nggak ada. Tapi belum tahu ya untuk kebijakan ke depannya mungkin saja berubah atau tidak, tapi 2022 ini tidak ada tes bahasa Inggris gitu. Ya, silakan mungkin. Ya silakan deh. Ini Kak untuk pertanyaan yang terakhir ini, kalau semua nilainya di bawah 50 untuk matematika gimana? Kalau yang tahun 2022 sih sepertinya tidak ada passing grade, tapi kalau berpacu pada aturan di tahun sebelumnya itu kan berarti gugur semua, mungkin tidak diterima. Tapi nggak tahu ya tahun 2022 aturan barunya itu nggak ada passing grade gimana. Tapi kalau dilihat dari tahun kemarin itu nggak ada formasi yang nilainya di bawah 50, pasti ada yang tinggi gitu. Ya, silakan yang lain. Persiapkan sebaik-baiknya. Iya. Kalau untuk IPDN mungkin bisa diulang yang rekaman Zoom kami yang kemarin ya, Dek ya. Kalau untuk malam ini kita lebih banyak di seputaran STIS.
Nah, jadi untuk Politekip mungkin di sini nggak ada narasumbernya. Jadi seputar STIS atau secara umum tentang SKD. Apa yang mau kalian tanya secara umum tentang SKD silakan. Tapi bukan soal ya. Sekedar kiat-kiat, strategi atau apa gitu kan. Nah, itu ada, Dek. Di STIS asrama nggak, Dek? STIS nggak asrama, ngekos. Iya. Ngekosnya kalian di Jalan Otista atau nggak di Kebon Nanas tuh? Iya Kak, nggak ngekos, nggak ada asrama jadi ngekos. Terus nggak ada uang tunjangan ikatan dinas, jadi ya uang saku dari orang tua. Jadi Tapi yang enaknya, didapat di situ gimana, apa aja, Dek? Gimana Kak? Yang didapat dari STIS kalau IPDN kan uang jajan iya gitu kan. nggak ada ya, STIS nggak ada. Kalau STIS nggak ada asrama, terus tunjangan ikatan dinas itu udah dihapus Kak dari tahun 2019. Iya ya. Tapi enaknya STIS ada kayak himada gitu kan untuk diskusi sama Lutfia. Kalian ikut himada nggak? Iya, ada Iya, Kak. ada Kak. Nah, kalau di STIS itu kalian kerjasamanya itu bisa ikut himada gitu, gabungan himada. Jadi nanti di himada itu kalian juga akan ada kegiatan-kegiatan himada sendiri gitu, untuk kayak tambahan biaya-biaya gitu. Kayak di salah satu muridnya Abang yang dari Medan, ada namanya Irsan. Dia juga lolos STIS, ngekosnya di Kebun Nanas Selatan tuh. Nah, dia ikut himada buat kayak tambah-tambahan gitu. Dia cerita Abang kayak ikut-ikut kegiatan dari himada buat tambahan-tambahan gitu. Karena di sana ya namanya di Jakarta biaya hidup agak mahal ya gitu. Ngekos aja juga mahal gitu. Ngekos kalau nggak di Kebun Nanas Selatan, di Jalan Otista, atau nggak di belakang kampus TIS ya. Mungkin bisa sharing-sharing tuh Lutfia sama Rizka mengenai himada. Iya Kak. Jadi kalau himada itu di setiap pulau ya, setiap ada yang berdasarkan provinsi, ada yang berdasarkan pulau, tergantung ini kayak kalau di Sumatera sama Jawa itu karena tiap tahun itu kan banyak yang masuk ke Polstat STIS, jadi itu dibuat per provinsi, kayak Aceh ada sendiri, Sumatera Utara ada sendiri, terus untuk di Pulau Jawa juga, tapi khusus untuk Jawa Tengah itu dibagi-bagi lagi per karesidenan. Jadi kalau di Jawa Tengah itu kan ada himadanya namanya STIS Jateng. Tapi di dalamnya itu ada subhimada per karesidenan. Misal saya dari Semarang, jadi saya ikut karesidenan Semarang namanya Karisma. Terus dari karesidenan lain itu juga ada lagi gitu. Nah, kalau untuk Papua, terus Sulawesi, Kalimantan itu per pulau kayak himada mahasiswa Polstat STIS Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan kayak gitu. Nah, kegiatan himadanya itu kalau yang sekarang itu lagi ini Kak, apa namanya? Pisah sambut gitu, menyambut angkatan 64, angkatan saya dan Lutfia. Terus sama perpisahan yang STIS angkatan 60 yang udah mau lulus. Nah, terus juga kegiatannya sekarang ini karena lagi liburan, yaitu kita ada kerjasama sama bimbel gitu, ngadain sosialisasi sama tryout per himadanya. Nah, ini lagi dilakuin gitu. Terus selama pendidikannya iya gratis, nggak dipungut biaya sama sekali, seragam juga dapat gratis. Mungkin ada apa ya tambahan dari Abang aja. Kalian kalau yang kayak mau kuliah di STAN, di STIS, atau di kedinasan yang di daerah Jakarta,
Soalnya kayak kedinasan daerah Jakarta rata-rata kalian tuh kuliahnya sambil ngekos gitu, nggak ada asrama. Contoh kayak di STAN aja dulu aja, STAN itu kalian ngekos di daerah Jurang Mangu gitu. Kalian ngekos jadi nggak ada asrama. Cuma kalau tahun sekarang kan ada asrama selama setahun, terus tahun kedua sama tahun ketiganya kalian ngekos gitu. Nah, kalian kalau mau bertahan hidup, saran aja dari abang gitu, kalian ikut-ikut kayak kegiatan gitu. Kegiatan kayak anak himpunan-himpunan, biasanya ada event-event yang dari organisasi itu yang ngasih bayaran gitu ke kalian gitu. Biasanya kayak nanti eventnya itu kerjasama sama kolaborasi sama dari lembaga luar gitu. Sama kalian juga bisa tambah-tambahan dengan cara ngajar gitu, ngajar bimbel atau kalian buka les gitu kan, atau kalian ngadain kegiatan gitu. Itu sih kalau dari abang gitu. Kalau misalnya kalian yang nanya distis, saya kayak distis akan nanya kok nggak ada asrama, terus kayak biaya hidupnya gimana gitu, kok nggak dikasih uang makan. Ya itu kayak kalian pinter-pinternya kalian lah, cara bertahan hidup di kota itu kayak gimana gitu. Kayak yang murid bimbelnya abang itu yang namanya Irsan, dia ikut Himada iya, terus dia juga ngajar juga iya gitu. Kayak kemarin di Himada Medan kalau nggak salah kerjasama sama platform gitu dari untuk yang platform bimbel kedinasan juga gitu. Kerjasama kayak bantu promosi sama bikin soal gitu. Ngadain event kayak gitu. Nanti dibayar seperti itu sih. Walaupun ya saran walaupun kalian ikut kegiatan jangan lupa belajar juga gitu, karena kayak kalian masuk ke sekolah kedinasan itu sebenarnya kalau udah lolos itu gampang gitu, cuma yang susah itu lulus ya gitu, keluar dari kedinasan itu gitu. Kalian maupun udah lolos sekolah kedinasan jangan senang dulu gitu, karena belum tentu nanti kalian lulus sampai akhir gitu, karena di tantangannya itu kalau kalian udah lolos kedinasan ya kalian harus kuliahnya bener-bener kuliah gitu, harus serius gitu. Kalau enggak ya kalian kena DO gitu, karena tingkat DO di kedinasan itu tinggi gitu. Seperti itu. Dari Akmal, selama kedinasannya gratis. Iya, Akmal selama kedinasan sama sekolah kedinasan itu gratis ya. Kalau untuk kedinasan yang ikatan dinas itu semua pendidikannya itu gratis, ditanggung sama negara, dibiayain oleh negara. Kalau yang non ikatan dinas baru kita bayar gitu. Kayak non ikatan dinas itu kebanyakan kedinasannya dari Kemenhub. Seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Atau mungkin dari Rizky sama Lutfia dia mau menambahkan mengenai ya pengalaman kalian selama kuliah di STIS lah. Dari Rizky bagaimana? Mau menambahkan? Atau pengalaman selama berjuang sewaktu untuk lulus kedinasan kemarin kan, di SKD atau tahap berikutnya, apa tips-tipsnya kan gitu. Kayak Rizky ini udah tahan banting ini. Ya kan, Dek? Udah berapa kali gagal tapi alhamdulillahnya tahun 2022 berbuah hasil yang manis ya. Dek Lutfia pun ini gitu juga ini. Lumayan familiar waktu awal sebelum masuk bimbel rumah sukses ASN itu tadi. Ini nama Dek Lutfia lumayan familiar gitu kan. Nggak jauh beda dengan Dek Rizky. Mungkin bisalah kalian sharing atau gali sedikit lagi pengalaman kalian kemarin kan. Iya, Kak. Jadi kalau perjuangan masuknya ya, itu saya ini sih, Kak. Karena 2021 saya gagal, jadi koreksi lagi. Kemarin sih apa yang salah, apa yang harus dibenerin gitu. Nah, mungkin karena di tahun 2021 itu saya cenderung masih egois gitu, nggak mau ngajarin, bukan nggak mau ngajarin, tapi kayak lebih senang belajar sendiri, udah cukup belajar sendiri, nggak usah diskusi sama yang lain gitu. Terus fokus ngerjain
TO sebanyak-banyaknya. Sehari bisa 2 TO, 3 TO gitu. Nah, di tahun 2022 saya lebih banyak-banyak diskusi kayak yang di grupnya yang sama kakak itu di Telegram itu kan saya jadi kenal sama orang-orang hebat juga kan kayak Lutfia, Ilham dan sama lain-lain gitu, diskusi sama kakak. Jadi pikiran saya jadi lebih terbuka gitu. Apalagi kan dari Zoom itu kan materinya mantep banget itu jadi ngerasa ternyata banyak yang dulu saya belum tahu, sekarang saya udah jadi tahu. Nah, terus untuk latihan juga mending latihannya itu yang emang keluar di SKD, yang nggak keluar ya untuk apa buat dipelajarin tuh. Jadi TO nggak usah banyak-banyak, yang penting cari yang sesuai aja, yang sesuai sama FR. Yang relate lah gitu ya, Dek ya. Iya, yang relate, Kak. Jadi berarti kemarin sempatlah dirimu, ya memang dirimu kalau yang abang pribadi amati, memang sedikit menutup diri awalnya gitu kan. Paling nanya-nanya pun hanya sekedar gitu. Kalau udah di grup memang nggak mau, istilahnya kurang bersuara lah, berbagi sekedar menyimak terus bertanya kan gitu. Nggak mau istilahnya berbagi yang dirimu tahu ke dalam grup gitu kan. Waktu di tahun 2021 ke bawah lah, ya kan. Nah, jadi kira-kira menurutmu gimana sebenarnya, lebih baik kita belajar sendiri, nggak usah dibagi karena itu udah pasti menjadi pesaing kalian nanti, atau sebenarnya lebih bagus saling berbagi atau membuat kelompok kecil gitu kan? Iya, lebih bagus berbagi, Kak. Ya, lebih bagus berbagi gitu ya, karena ilmu itu pun bakalan kekal di dalam diri kalian masing-masing kan gitu. Betul, kalian kalah pun itu bukan berarti karena ilmu yang kalian bagikan ke pesaing kalian, tapi memang karena itu udah kehendak Tuhan kan gitu. Mau seberapa banyak pun yang kalian bagi ke orang, tapi kalau udah kata Tuhan itu kalian lolos, kayak dirimu ini contohnya 2022 yang lalu kan, ya udah itu nggak akan ada yang bisa ganggu gugat, ya kan? Nah, kalau dari Dek Lutfia sendiri gimana, Dek? Ya, siap Bang. Kalau saya dulu kan juga posisi kelas 12. Nah, itu juga persiapan UTBK. Itu saya buat jadwal, misal seminggu ini harus dibagi adil UTBK sama kedinasan, karena juga awalnya saya niat pengen masuk PTN juga sekaligus PTK gitu Kak. Nah, selain itu intinya kalau misal hari ini belajar TWK, besok TIU, jangan satu hari itu kalian belajar TWK, TIU, TKP sekaligus gitu. Jadi misal hari ini tuh benar-benar kalian fokuskan ke TWK, kalian selesaikan materinya, misal satu bab, kemudian kalian coba latihan-latihan soal yang sesuai dengan materi yang kalian pelajari pada saat hari itu. Jangan kalian campurkan TWK, terus belajar TIU, terus TKP. Nah, itu fokus kalian akan terbagi-bagi. Memang kalau misal hari itu udah kalian fokuskan untuk TWK, fokuskan ke TWK, baru hari selanjutnya kalian belajar TIU dan TKP gitu. Terus kalau untuk tipsnya itu perbanyak relasi untuk teman diskusi. Nah, kalau udah punya teman diskusi, apalagi dari kakak-kakak yang sebelumnya itu udah pernah mencoba, kan kita jadi tahu informasi soal-soal kayak tahun lalu tuh kayak gimana sih. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka, kita diskusi bareng, kita belajar bareng. Nah, itu yang membuka pikiran kita. Jadi kalau kita belajar sendiri, kita hanya terpatok pada materi yang kita ketahui saja, tapi kita tidak mau belajar dari sudut pandang orang lain. Perbanyak diskusi, perbanyak relasi, terus kalian usahakan untuk belajar bareng, diskusi bareng. Mungkin itu, atau kalian tanya jawab soal sama teman-teman kalian. Itu yang memudahkan mengingat kalian, mengingat mungkin soal atau rumus atau materi-materi yang sudah kalian pelajari. Gitu, Kak.
Iya, tapi intinya yang jelas kalau untuk sistem belajar atau strategi belajar itu yang penting pengulangan gitu ya, Dek ya. Bukan berarti misalnya sekarang bahas TWK materi ini, tapi nanti berbulan-bulan berikutnya baru dibahas lagi. Itu nggak efektif kayak gitu ya kan. Kalau bisa pengulangan terus gitu kan. Kalaupun misalnya lagi tryout, kalian tentang topik khususnya TWK ini juga, tentang topik ini kalian kayaknya belum pernah dengar gitu apanya. Untuk apa pembahasan nanti jangan sekedar lewat gitu aja pembahasannya, tapi didalami. Apalagi TWK sekarang kan penalaran, ya kan Dek ya. Jadi didalami, ditelusuri yang sesuai dengan topik yang ada di soal, baru nanti ya kalian patoklah di hari apa atau di tryout keberapa lagi nanti yang mungkin jumpa soal yang sama. Usahakan jangan searching atau apa lagi kan gitu. Yang penting pengulangan, mau itu TWK, TIU maupun TKP. Jangan misalnya sekarang bahas materi ini tapi berbulan berikutnya baru dibahas lagi. Itu kurang efektif yang kayak gitu. Jadi intinya pengulangan itu aja ya kan. Kalau untuk apa pemberkasan sebelum istilahnya proses sebelum kalian pendidikan kemarin lah, itu rumit nggak Dek? Ada nggak apanya? Butuh berapa hari atau gimana? Kalau untuk pemberkasan kemarin itu menurut saya nggak terlalu rumit sih, Kak. Cuma butuh ini, apa ya kemarin. Kalau yang Apa ya, yang diminta kartu atau ini SSCSN sama KTP. Kalau yang belum punya KTP, Kakak. Kalau untuk kedinasan lain itu kan ada yang suruh upload berkas apa gitu. Kalau STIS kan nggak ada, Kak. Jadi untuk berkas-berkasnya sendiri itu nanti waktu daftar ulang di Polstat STIS-nya langsung, sama waktu daftar ulang online itu baru disuruh upload gitu. Kalau untuk pendaftaran cuma itu sih, Kak. Waktunya juga sebenarnya tergantung. Kalau mau daftar langsung sehari selesai itu bisa, tapi kalau mau dicicil sekarang terus lanjut besok mungkin untuk mastiin informasi yang akan dipilih itu juga bisa, Kak. ada batas waktu Dek? Ada berapa hari dikasih deadline kalian untuk memenuhi segala yang mereka instruksikan? Ada, Kak. Kalau untuk pendaftaran kan sama kayak kedinasan lain, tanggal 9 sampai 30 April biasanya. Kalau untuk daftar ulang itu nanti diinfokan juga nanti. Itu rentang waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Mungkin ada tambahan dari Dek apa? Ini Dek Lutfi tadi kan? Dek Rizky? Ini Rizka, Kak, yang barusan jawab. Oh. Kalau Dek Lutfia? Ya, kalau selain itu, kalau berkas-berkasnya itu sama seperti kedinasan-kedinasan lainnya, dan yang terpenting juga ijazahnya itu, kalau belum punya ijazah itu sementara pakai surat keterangan lulus. Nah, tapi kalau misal belum mempunyai surat keterangan itu dari pihak STIS-nya memberi waktu dalam jangka waktu 1 minggu kalau nggak salah, Kak. Nanti harus kembali lagi ke STIS untuk menyerahkan ijazah aslinya, karena ijazah asli akan dibawa oleh pihak STIS. Oh, oke. Itu kok nggak salah ada pertanyaan, ada yang nanya itu di kolom chat. Izin tanya Kak, seminggu sebelum tes SKD, persiapan Kakak gimana? Gimana aja waktu itu? Efektif nggak kira-kira belajar, padahal tes SKD-nya tinggal hitungan hari? Kalau dari Abang sendiri jawabnya nggak efektif. Kalian gimana deh? Kalau untuk belajar SKD, intinya jangan sampai mepet-mepet waktu. Nah, ini kan masih beberapa bulan. Nah,
masih bisa kalian gunakan sebaik mungkin untuk belajar konsisten dan lain-lainnya. Intinya hal-hal yang mengganggu kalian, hal-hal yang mendistract kalian itu kalian jauhkan sekarang. Intinya saat ini kerahkan seluruh tenaga, kerahkan seluruh waktu kalian buat benar-benar belajar SKD dan SKP lainnya di masing-masing kedinasan yang kalian impikan. Benar-benar diusahain, dimaksimalin, jangan sampai nanti kalian nggak maksimal, terus akhirnya hanya ada sebuah kata penyesalan di akhir. Gitu. Mungkin Kak Rizky menambahkan. Iya. Nah, silakan Dek. Tapi itulah yang jelas memang ada yang lulus mungkin karena memang rezeki dia tanpa persiapan. Tapi pola pandang kita, pola pikir kita jangan mengambil sampel yang sedikit, kan gitu. Sampel yang sedikit, apalagi namanya rezeki memang di tangan Tuhan. Jadi ambil langkah yang memang memperbesar peluang kita untuk lulus. Walaupun namanya kelulusan bukan kita yang menentukan, kan gitu. Ambil langkah yang memang memperbesar peluang kita untuk lulus. Itu tadi persiapan dari jauh hari. Yang siap itulah yang menang, kan gitu. Jadi gitu aja. Bukan berarti memang kalau untuk efektif nggak belajar SKD, udah pasti nggak efektif. Kalau mepet harinya, bahkan sebulan pun itu, 3 bulan itu pun kurang efektif. Kalau bisa paling minimal setengah tahun, kan gitu, 6 bulan. Apalagi kalian untuk mempersiapkan bukan sekedar apanya aja, SKD-nya aja kan. Ini untuk kedinasan secara umum. Tahap keduanya kalau ada kesehatan dan segala macam, ya itu tadi persiapkan dari jauh hari, disambi, kan gitu. Yang namanya SKS, sistem kebut semalam, nggak ada yang efektif itu. Mau seberapa besar pun tenaga dalam yang kalian keluarkan, nggak efektif itu. Ya walaupun kembali lagi rezekinya di Tuhan yang menentukan, kan gitu. Tapi ambil langkah yang memperbesar peluang kita untuk lulus. Mungkin ada lagi mau ditambahkan Dek, atau ada yang lagi mau bertanya, silakan. Ingat ya, apa izin menambahkan ya. Ingat kalian tuh kalau belajar itu jangan jangan buat tertekan tuh harus bisa gitu. Kalian tuh belajar dikit-dikit aja gitu, nyicil-nyicil aja gitu. Nyicil dikit-dikit gitu. Nanti lama-lama juga akan banyak juga gitu. Jangan langsung harus target harus sekian tuh jangan gitu. Kalau taruh di bawah target kayak itu kalian jadi tertekan gitu. Kecuali kalau kalian emang udah punya semangat yang kuat, semangatnya tinggi, lalu nggak masalah di target gitu. Cuma kalau emang kalian masih males-malesan, masih kayak ogah-ogahan, yang penting niatnya dulu gitu. Niat terus kalian mau ngelakuin gitu. Walaupun sedikit juga nggak apa-apa gitu. Lagi pula kayak SKD sekalian kan bukan dihafal, tapi diimplementasikan gitu. Implementasinya gimana gitu kan. Kayak gitu, logikanya gimana, penalarannya gimana gitu. Jadi kalian belajar tuh ambil poin-poinnya aja gitu. Ambil poin-poinnya baru kalian mikir kalau ini kegunaannya untuk apa, kayak gitulah. Kegunaan sesuai dengan kehidupan nyata gitu. Jadi kayak belajar tuh ya dikit-dikit dicicil gitu. Kalau misalnya terlalu dikebut gitu bahaya gitu. Malah nanti kalian jadi gampang ngeblank gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya udah jangan dibawa tertekan, dibawa santai aja gitu. Dibaca-baca sekilas sambil diskusi sama teman kayak gitu. Lebih enak sih kalian belajar bareng gitu. Terus juga ikut sering latihan soal, ikut TO gitu. Cuma kalau untuk ikut tryout, kalian kalau misalnya skornya tinggi jangan sebagai patokan gitu. Karena skor tryout tinggi belum tentu skor SKD tinggi gitu. Dan skor tryout rendah belum tentu skor SKD rendah gitu. Jadi kayak tryout itu hanya sebagai acuan kalian untuk belajar gitu. Untuk kayak setiap soal ditarget berapa menit kayak gitu. Hanya seperti itu gitu. Hanya buat latihan, bukan sebagai buat patokan gitu. Kayak gitu ya. Dan kalau yang kalian dari SMA, kalian kalau misalnya saran aja dari abang,
sedikit info. Kalian kalau misalnya gagal di kedinasan, kalian bisa daftar lagi di CPNS gitu. Karena kalau untuk CPNS kan nggak mesti harus yang sarjana, kan ada yang pendaftaran SMA gitu, SMA SMK. Jadi kalau misalnya kalian gagal di kedinasan, kalian masih bisa daftar ke CPNS kayak gitu. Itu buat yang SMA. Kalau untuk yang sarjana ya kalian harus daftarnya kalau nggak PPPK ya CPNS seperti itu. Kayak gitu. Ada yang tanyakan lagi? Mungkin Dek Rizky kemarin kalau nggak salah sambil kuliah tuh Dek ya, sama Dek Lutfia baru lulus ya. Dek Lutfia 2022 kemarin. Iya Kak, saya Sambil 2022 kuliah kemarin. Baru lulus ya. Iya, baru lulus Kak. Tapi memang Lutfia baru udah lulus. memantau, istilahnya udah memantau kedinasan itu sejak kelas 12 ya. Iya, siapa? Untuk De Rizky sambil kuliah kemarin Kak De? Iya Kak, sambil kuliah setahun. Mungkin ada tips darimu untuk mereka yang sambil kuliah? Afiliasi jurusannya Deriska, karena Deriska waktu itu bilang laporan ke abang gagal dulu mau masuk STAN ya waktu tahun pertama ya? Enggak, tahun pertama STIS juga Kak. STIS juga ya? Gangguan ini komputernya waktu di PKN itu. Oh ya, Deriska dulu gagal STIS terus daftar ke UNES ya, jurusan matematika ke UNS? Ke UNES ya? UNES, jurusan matematika gitu. Jadi enak lah jurusan gitu, jadi simpel. Oh jadi memang linear juga lah Dek ya, tapi tetap harus pandai-pandai bagi waktu juga kan? Gimana kemarin tips simula untuk membagi waktu itu Dek? Itu sebenarnya agak susah sih Kak, karena disambi kuliah juga, karena rumah kalau untuk semester 1 itu masih masih online, jadi kan nggak perlu waktu untuk berangkat pulang gitu. Jadi sebelum sama sesudah Zoom mata kuliah itu kan bisa disambi belajar gitu. Untuk ngerjain tugas juga pintar-pintar bagi waktu aja. Mana waktu untuk ngerjain tugas, mana waktu untuk belajar. Pokoknya dalam 1 minggu itu jangan sampai nggak belajar SKD sama sekali. Terus kalau semester 2 itu kan saya udah mulai kuliah offline Kak, itu lebih susah lagi buat bagi waktu karena jauh, terus juga jarak antara matkul 1 sama matkul 2 itu jaraknya jauh, sekitar 2 jam 3 jam gitu Kak. Jadi kayak seharian waktu itu saya habis di kampus dari pagi sampai sore. Terus saya juga bukan tipe orang yang bisa belajar di luar, bisa belajar rame-rame, itu tantangan sendiri sih Kak. Ya pinter-pinter bagi waktu aja, kayak di hari sekolah gitu, Senin sampai Jumat itu diselesain ngerjain tugasnya gitu, malamnya ngerjain tugas. Terus nanti Sabtu Minggu itu saya buat, pokoknya itu khusus hari belajar. Pokoknya jangan sampai ada kegiatan yang belum belajar. Di waktu jam-jam di waktu lagi di kampus lah gitu, nggak sekalian curi-curi waktu juga dirimu? Mungkin kadang kan nggak, itu berurutan kalian kalau di UNES ya kemarin ya dirimu jadwalnya berurutan, nggak ada jam potong gitu? Ada Kak, jam potongnya lumayan lama, tapi saya memang orangnya nggak bisa Kak kalau belajar lagi di luar gitu, harus belajarnya di rumah sepi gitu. Jadi tenang gitu ya. Awalnya kan saya nyobain buat nyuri-nyuri waktu buat belajar gitu, tapi nggak masuk Kak, malah tambah pusing. Jadi ya waktu di rumah aja belajarnya. Tergantung juga sih. Kalau untuk orang-orang yang bisa belajar di luar gitu rame-rame gitu, mungkin lebih bisa manfaatin waktunya itu. Jadi itu kemarin dirimu sewaktu mempersiapkan SKD itu sambil juga mempersiapkan, mencari-cari tahu lah, menggali untuk
tes berikutnya ya, khususnya matematika ya. Iya, Kak. Itu pandai-pandai lah mencari grup ya kan, mana yang khusus TIS gitu ya. Mungkin ada lagi kiat-kiat yang mau kalian apai dalam mempersiapkan SKD kemarin, khusus di SKD-nya aja gitu. Ya, tambahan dari Abang. Kalian kalau SKD itu jangan belajar sejarah. Sejarah itu udah nggak keluar di tahun-tahun sekarang. Kalau tahun-tahun 2017, 2018 ke atas lah, kayak 2016, 2015, itu kalian belajar sejarah wajib gitu. Karena apa ya, 60% sejarah, 40% PKN. Itu kalau tahun-tahun dulu. Kayak waktu angkatannya Abang dulu di tahun 2018 itu, TWK itu 60% sejarah, 40% PKN. Tapi waktu tahun 2019 itu 100% PKN semua itu. Kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya ikut-ikut reot yang apa namanya, yang ada sejarahnya, kalian jangan sebagai apa ya, jadikan sebagai patokan gitu. Karena sejarah udah nggak ada lagi, hafalan itu udah nggak ada gitu. Kalau hafalan pun ya hafalan undang-undang, bukan hafalan sejarah gitu. Dan kalau misalnya ada sejarah yang keluar, paling itu disangkut pautkan sama PKN gitu. Kayak apa namanya, kalau misalnya kayak tentang tokoh-tokoh itu kayak apa ya, nilai-nilai juangnya gitu, kayak tentang integritasnya, tentang nasionalismenya, tentang patriotismenya, kayak gitu. Nilai-nilai yang bisa diambil dari tokoh-tokoh tersebut gitu. Dan dia juga kayak kejadiannya itu pas kapan kayak gitu. Bukan tanya soal sejarahnya, tapi soal nilai-nilai yang dapat diambil kayak gitu. Misalnya kayak kejadian waktu lagi peristiwa apa gitu kan, tokoh siapa gitu. Nah itu yang diambil itu, yang dilihat tuh nilai-nilainya gitu, bukan tentang sejarahnya kayak tanggalnya berapa, ini apa, itu bukan gitu. Bukan seperti itu. Dan untuk yang tadi untuk TWK ya, untuk yang TIU itu kalian lebih belajar ke matematika dasar ya. Yang apa ya, yang mau simpel ya paling kayak ke operasi bilangan bulat gitu lah. Kayak kali bagi tambah kurang itu kalian harus pahami betul, kuasai betul. Yang kali bagi tambah kurang, terus yang kuadrat, angka segala macam, sama deret angka, deret bilangan. Kalian itu paling banyak lah. Kalau untuk yang di bagian matematikanya ya, itu udah 30% itu. Yang kali bagi tambah kurang, terus kayak deret angka, deret bilangan itu udah 30%. Nah, tambah lagi yang analogi sama silogisme. Kalau yang tadi nanya ada yang sinonim antonim apa enggak, sinonim antonim itu kayak apa ya, fiktif lah, kadang keluar kadang enggak gitu. Kalau keluar pun juga paling 1 nomor 2 nomor gitu. Tapi kalau sinonim antonim kalian tetap pelajarin, karena sinonim antonim itu dipakai di persamaan kata gitu, di perbandingan kata itu. Nanti jadi keluarnya di analogi. Terus kalian juga belajar silogisme gitu. Jadi kalau kalian udah pahami analogi, silogisme, terus kayak deret angka, deret bilangan, operasi bilangan bulat, gitu, kayak kali bagi tambah kurang, akar pangkat kuadrat, itu kalian udah mau nguasain 60% lebih itu. Kalian udah kuasain itu, kalian udah dapat skor TIU itu udah 60% lebih gitu. Udah bisa lolos ambang batas. Kalau untuk TKP itu kalian ya apa ya, kalian anggap sebagai diri kalian itu PNS gitu. Jadi kalau TKP itu jangan kayak apa ya, jangan kayak mikir ada rasa kasihan atau rasa apa gitu, rasa itu jangan gitu. Karena kita itu TKP itu buat ngelatih kita bahwa kita itu mendaftar sebagai PNS, bukan sebagai kayak lembaga amal atau kayak organisasi amal gitu. Ini sebagai PNS yang harus profesional gitu. Jadi hilangin rasa kekhawatiran dan segala macam gitu. Itu lebih utamakan kayak kalian itu profesional, kalau kalian itu sebagai abdi negara gitu, sebagai PNS gitu. Utamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Atau lebih utamakan kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan salah satu atau individu gitu. Kayak gitu. Itu sih saran dari Abang. Mungkin kalau SKD Bang Zul yang lebih paham itu mengenai tips and triknya. Bang Zul gimana? Mau menambahkan? Ya, melengkapi aja sih. Kalau untuk TWK kan tadi udah sedikit banyaknya lah, udah kita jabarin kan. Yang jelas jangan kesampingkan juga buku PPKN dari Kemendikbud maupun dari
penerbit yang lain. Kalian lihat, kalau soalnya tentang udah penalaran itu ada kemungkinannya bakal diangkat dari situ. Jadi buku-buku PPKN yang kurikulum 2013 ke atas lah, sampai ke kurikulum Merdeka ini. Khususnya kalau ada yang kurikulum Merdeka ya mungkin lebih bagus dari situ aja dulu, diulas sampai habis kan gitu buku-buku PPKN itu. Kalau kayak sejarah tadi dibilang itu mungkin bukan sejarah plok, misalnya Majapahit atau apa, mungkin nilai entah semangat gotong royongnya dia ditarik ke materi integritas kan gitu, atau ditarik ke materi bineka tunggal ika kan gitu, macam-macam itu nanti. Jadi sebenarnya penalaran yang penting yang perlu dikuasai ya pandai-pandailah menangkap konteks wacana di soal. Konteks wacana di soal itu apa yang banyak diperbincangkan di wacana itu konteks umumnya itu. Gitu. Kalimat penjelasnya itu apa? Ya itu sebenarnya konteks umumnya. Tapi itu tadilah cari kalau bisa ya, jangan yang sekedar di opsi A sila 1, B sila 2, A nasionalisme, B apa. Tapi yang lebih penjabaran soal yang opsinya itu lebih ada penjabarannya lagi gitu loh. Karena model kayak gitu ya Dek ya, Dek Lutfia sama Dek Rizky, bukan sekedar A sila 1, B sila 2, nggak kayak gitu kan? Ya betul, kalau yang kalian dapat penalaran dan implementasi nilai-nilainya. Lebih ke penjabarannya lagi gitu kan. Misalnya pasal 25A itu maknanya sebenarnya gimana? Maknanya itu yang perlu kalian telusuri gitu. Bukan sekedar hafal atau mengingat garis besarnya doang, tapi maknanya yang berkaitan dengan pasal 25A itu gitu misalnya kan. Tapi kalau bisa ya pasal-pasal yang umum aja dulu kalian telusuri, kayak pasal HAM 28 sampai ke 28 anak peranaknya itu kan gitu. Pasal-pasal tentang agama, nah itu aja dulu digali. Kalau udah selesai itu baru ke pasal-pasal yang pasal-pasal yang mungkin kurang kayak 25A gitu kan. Tentang Nusantara lah itu. Terus ya itu tadi, pandai-pandai menangkap konteks soal. Untuk TIU, mau kedinasan secara umum ataupun ya STIS pun matematikanya pastinya bukan mengambil lagi dari materi di di TIU kan Dek, lain lagi materinya kan? Iya betul Bang, lain dari TIU. Makanya sebenarnya kalau di TIU itu namanya juga seleksi kompetensi dasar. Dasar di situ berarti bukan soal yang sulit-sulit lagi. Sejak 2019 itu nggak pernah lagi soal yang disajikan itu untuk TIU yang sulit-sulit. Justru yang perlu dikhawatirkan itu TWK. Jadi sebenarnya kalian ingat-ingatlah lagi Dek Lutfia, Dek Rizky. Kalau kalian lihat di grup Telegram, di grup WA yang membahas soal-soal TIU yang terlalu sulit, sebenarnya itu kurang efektif. Karena kayak kembali lagi kayak dijabarkan Dek Rizky ya kan, yang penting konsepnya. Konsepnya. Jadi kalau mau seberapa banyak pun itu soal sulit kalian kerjakan, tapi begitu dibolak-balik lagi soalnya itu karena nggak kuat konsepnya, ya blank. Jadi bukan jadi jaminan itu soal-soal sulit kalian kerjakan bakalan mampu kalian mengerjakan seluruh soal. Karena konsepnya kembali lagi, kalau udah bisa kalian bedah, apalagi rumusnya bisa kalian bedah. Ini tentang ini gimana aja ini gimana bisa dapat rumusnya ini. Terus kalau misalnya kayak perbandingan nilai proses kerja, udah tahu kalian seluk-beluk apanya itu, udah setiap rumusnya itu,
kalian misalnya ditanya kalau bagian ini tentang misalnya harinya itu hari apa gitu kan, sisa hari yang gimana. Nah, kalau udah tahu kalian tentang kayak gitu, mau dibalik kayak manapun itu soal, kalian udah tahu gambaran gimana harus menyelesaikan. Jadi makanya saya lihat juga di grup-grup banyak yang menyusahkan diri sendiri berlatih dengan soal-soal, walaupun materinya itu ada di dalam SKD, tapi mereka berlatih dengan soal-soal yang sulit. Padahal kalau coba saya ubah sedikit soalnya, langsung blank. Karena memang itu tadi, akarnya itu nggak paham konsep dasar. Mereka hanya mau di luar kepala cara cepat atau rumus yang memang biasa mereka tahu dari YouTube atau dari mana gitu kan. Tapi begitu diputar sedikit soal itu langsung blank. Nah, karena itu tadi. Jadi jangan terlalu jangan menyusahkan diri sendiri dengan berlatih soal yang sulit dari buku dari mana, tapi selami dari dasar. Soal-soal yang mudah itu. Kan gitu. Kalau udah soal-soal yang mudah makin tingkatkan lagi. Itu masih lebih bagus. Apalagi kalian udah tahu setiap konsep apanya, dari rumusnya, dari apanya gitu kan. Banyak itu yang harus ditelusuri. TKP ya itu tadi lah yang memang kayak yang dibilang Bang Muhammad, jadi mengerjakan itu ibaratkan kita memang udah jadi seorang ASN. Dan yang paling penting sudut pandangnya udah pasti harus sudut pandang si pembuat soal. Jadi anggap aja kita bos yang mau merekrut karyawan. Nah, jadi sudut pandang kita itu juga sudut pandang bos yang istilahnya atasan yang punya perusahaan itu. Karakter mulia yang gimana yang mau kita ambil dari situ, dari si karyawan yang mau kita rekrut ini, ya diri kita sendiri itu juga gitu kan, maksudnya karyawannya itu. Jadi bisa terlihat, jadi nggak baper, terus nggak liar mengada-adakan informasi yang nggak tertulis di dalam soal, gitu kan. Dan juga bisa betul-betul objektif dalam memilih narasi opsi. Pokoknya apa yang dinarasikan itu aja ditafsirkan. Jangan kita mengada-adakan yang nggak ada diinformasikan di soal. Yang paling penting ya itu tadi, karakter, gunakan nurani lah. Kalau nurani kita pakai, pasti yang baik-baik itu yang keluar kan gitu. Itu aja sih kalau dari Abang. Mungkin ada lagi yang mau bertanya masalah seputaran SKD atau setis pada umumnya, pada khususnya. Ya mungkin masih banyak yang tanya tuh. Tadi ada juga yang di grup yang tadi udah join Zoom, terus karena jaringan atau karena lagi ada urusan di luar, nanyanya lewat grup yang SKD mengenai CPNS sama kedinasan. Sebenarnya SKD CPNS sama kedinasan itu sama aja, materinya sama, kisi-kisinya sama gitu. Model soalnya juga sama. Paling kayak ya yang soal yang keluarnya ya paling berbeda, karena kayak BKN itu kalau bikin soal SKD itu ribuan paket gitu. Jadi kayak antara kamu sama di sebelah kamu itu pasti akan berbeda munculnya gitu. Karena sekali buat soal itu BKN itu buatnya puluhan ribu soal dan akan dijadikan ke ribuan paket soal gitu. Tapi untuk kayak kisi-kisi model soal segala macam tipe soalnya itu mesti sama, SKD CPNS sama itu sama, karena yang buat sama-sama dari pihak BKN. Jadi kalian kalau misalnya ya kayak yang Abang tadi bilang, kalau yang lulusan SMA, kalau gagal di kedinasan, kalian bisa lanjut daftar di CPNS gitu. Karena ya SKD sama aja. Yang membedakan itu SKB, seleksi kompetensi bidang. Karena SKB itu ya kalau yang di kedinasan juga, tiap-tiap kedinasan juga SKB-nya berbeda, tergantung kedinasan masing-masing. Gitu. Kayak di STIS, SKB-nya matematika, di STMKG, SKB-nya fisika. Terus kayak dulu di di STAN, SKB-nya itu TPA sama TBI. Gitu. Kalau di CPNS juga SKB-nya tergantung kalian mau daftar instansi mana. Kalian daftar ke Konsuspas, ke imigrasi itu SKB-nya sendiri-sendiri. Kalian daftar ke Kementerian Dalam Negeri juga SKB-nya sendiri-sendiri gitu, beda-beda gitu. Seperti itu.
Jadi ya yang bisa kalian untungkan ya di SKD gitu. Cuma yang tes seleksi paling awal setelah administrasi berkas, ya administrasi dan pemberkasan, selanjutnya tes SKD gitu. Yang ketiganya baru SKB tiap-tiap CPNS atau tiap-tiap kedinasan gitu. Cuma buat lolos administrasi dan pemberkasannya udah sulitnya minta ampun itu. Kadang perintahnya bingungin, kadang juga kayak kita banyak yang miskomunikasi sama perintah-perintahnya sama aturannya kayak gimana gitu. Udah lolos administrasi aja itu udah beruntung banget kalian, udah kayak wah udah punya kesempatan untuk ikut seleksi gitu. Karena kalian jangan ngeremehin tes kayak seleksi administrasi atau seleksi pemberkasan. Seleksi administrasi dan pemberkasan itu banyak yang gugur loh, karena kayak pas fotonya nggak sesuai, salah ngisi identitas, salah ngisi biodata, atau kayak berkas-berkas yang nggak lengkap kayak gitu. Banyak yang gugur di situ. Oh, udah nanti kalian lolos SKD gitu. Apa itu tes SKD? Tes SKD pun nggak main-main susahnya gitu. Nggak kalian pikirin gampang, kalau udah lolos SKD udah pasti lolos, itu nggak mesti gitu. Banyak yang gagal juga di SKD gitu. Kalau yang gugur di administrasi sama pemberkasan itu paling 10-20% lah. 10-20% yang pendaftar itu mesti akan ada yang gugur di administrasi sama pemberkasan. Kalau yang gugur di SKD itu hampir 50% pendaftar atau bahkan 60% yang pendaftar yang akan gugur di SKD, baik CPNS maupun kedinasan. Gitu. Kalau kalian udah lolos SKD itu nyantai. Gitu. Walaupun kalian udah lolos, tapi jangan dulu karena kadang ada pemeringkatan. Kayak kalau kedinasan mesti ada pemeringkatan itu. Jadi kalian udah lolos pun belum tentu kalian lanjut ke tahap selanjutnya kalau di SKD, karena ada pemeringkatan kalau tahun sekarang. Kalau tahun-tahun sebelumnya kalian lolos SKD otomatis lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi kalau sekarang enggak, kalian lolos SKD belum tentu lolos ke tahap selanjutnya karena ada pemeringkatan, diambil nilai tertinggi. Nanti dari nilai tertinggi itu baru buat tes kayak ke tes kesehatan, tes kebugaran, segala macam kayak psikotes ya, wawancara, baru terakhir dipantukir gitu. Kalau CPNS mungkin lebih simpel ya seleksinya gitu. Paling pertama kontrak CPNS, administrasi atau pemberkasan, terus SKD, SKB, baru terakhir wawancara. Kalau udah lolos semua langsung lolos. Kalau kedinasan macam-macam, administrasi atau pemberkasan, SKD, terus SKB, terus ada psikotes, ada kesehatan kebugaran, ada tes fisik, ada pantukir, ada wawancara dan segala macam. Mungkin kalau kedinasan lebih ribet ya daripada CPNS. Cuma saingnya CPNS lebih banyak daripada kedinasan. Karena kalau kedinasan ya paling saingannya anak-anak lulusan SMA semua gitu. Kalau CPNS kan ada yang lulusan SMA, ada yang kuliah, ada yang udah pegawai gitu. Saingannya lebih banyak yang CPNS. Cuma kalau kuota juga lebih banyak kan kuota yang penerimaan CPNS daripada kuota penerimaan kedinasan kayak gitu. Seperti itu. Itu dari Abang. Mungkin dari Bang Zul atau dari Rizka sama Lutfia mau menambahkan sebelum ditutup. Ya mungkin ada lagi kiat-kiat dari kalian dek yang mau dibagikan dek Lutfia ataupun dek Rizky khususnya untuk masuk di sini. Nampaknya juga di sini hanya beberapa yang mau masuk STIS ya, atau mungkin banyak yang ada yang masih sekolah gitu kan, mencari tahu. Sebenarnya kalau itu menurut pantauan Abang di tahun-tahun sebelumnya peminat STIS itu emang sedikit, cuma yang lolos STIS itu banyak. Karena kayak STIS itu mesti kayak pilihan opsi nomor 3 atau nomor 4 gitu. Mesti orang utamanya milihnya kalau nggak IPDN, Poltekim, sama STAN. Kalau yang kayak STIS, STIN, STSN tuh agak sedikit ya peminatnya. Cuma yang peluang lolosnya lebih gede sebenarnya di situ. Iya, mungkin karena dilihat juga kompetensi yang dituntut itu, Bang. Iya. Ya kan? Banyak yang langsung minder. Iya. Tapi kalau kayak di SKD-nya tuh banyak yang langsung minder. Sama ngeliat di SKB-nya, karena kadang kayak STIS matematika sulit gitu. Sebenarnya nggak sulit amat sih kalau STIS, soalnya kalau kalian pilih pas lah, mau ngambil di mananya, cari yang kuotanya sedikit, kuotanya paling banyak, peminatnya sedikit gitu, sedikit gitu.
Itu sih. Sebenarnya tiksnya itu kayak tadi kan si Rizka apa Lutfi udah bilang bisa pilih penempatan mau di Jawa Tengah atau di mana gitu kan. Orang Jawa Tengah bisa ngambil yang provinsi lain, orang provinsi lain bisa ngambil provinsi Jawa Tengah. Kalian cari aja yang pilihannya provinsi yang paling sedikit dipilih. Sama kuotanya banyak kayak gitu. Gitu ya Bang Zul ya. Iya, kalau untuk peluang lulus misalnya masalah nilai, sebenarnya itu pun nggak ada pakemnya, nggak ada pakem apa kan, nggak bisa juga kita terlalu merujuk ke nilai tahun sebelumnya. Karena apa? Komposisi yang ikut seleksi itu pastinya juga banyak berubah, kan gitu. Dari mulai pesertanya, ada yang baru, ada yang mungkin memang udah pemain lama, kan gitu istilahnya. Atau juga jelas kalau yang udah gagal sebelumnya, pasti ada peningkatan kompetensinya. Mungkin tahun sebelumnya dia SKD-nya hanya lepas makan, ya bisa jadi di tahun berikutnya dia melambung tinggi nilainya, kan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk melihat peluang dari nilai nggak bisa, karena kita harus tetap mentargetkan nilai setinggi-tingginya. Jadi itu tadi, jangan teralihkan fokus itu untuk melihat peluang dari segi yang belum pasti, tapi fokus itu kembalikan ke diri sendiri, kan gitu. Persiapan modal yang udah kita perjuangkan, itu di situ letak intinya. Persiapan yang udah kita lakukan, modal diri kita sendiri kian itu, bisa nggak kita mengalahkan ego kita sendiri, malas kita sendiri, dan segala macamnya. Fokus ke persiapan diri sendiri sebenarnya. Itu aja. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum ditutup, Iya. buat yang nanya mungkin di minggu depan atau 2 minggu lagi dari Hore Digital juga ngadain lagi untuk webinar yang post-statistis ya, sama mungkin nanti akan ngadain dari PKN juga gitu. Nanti tunggu aja info jam selanjutnya. Kalau yang nanya kayak PDN terus yang kedinasan lain kayak Poltekim, tunggu aja infonya gitu. Karena kita juga nyusahin waktu dari Abang sendiri, dari Bang Zul juga, terus juga dari narasumbernya gitu. Kita nggak bisa mastiin waktunya kapan gitu, karena nyusahin dari banyak waktu gitu. Dari waktunya Abang sendiri, dari waktunya Bang Zul, sama dari waktunya narasumber tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa tentuin kapan jadwalnya, karena pasti ada perubahan. Gitu ya Bang Zul ya. Kayak ini aja kita dadakan ya Bang Zul. Iya betul. Ini kan memastikan, yang paling penting kan memastikan kesediaan waktu narasumbernya kan. Ya. Mereka standby, oke, kita adain kan. Jadi untuk jadwalnya kita nggak bisa kayak kasih jadwal kapan-kapannya, karena kita juga ngelihat kesediaan waktu dari narasumber tersebut dan waktu dari kita sendiri gitu. Kalau Iya. bisa mulai dari record-nya gitu kan, join sebentar nggak masalah gitu. Bisa mulai dari record Zoom-nya gitu. Tapi kalau untuk yang udah gabung di grup berbayar, insya Allah tiap minggunya pasti kita adain Zoom untuk membahas spesifik ke materi setiap subtes. Jadi kalau untuk tentang bincang-bincang seputaran kedinasan, itu ya udah pastilah kita share ke grup berbayar itu juga kan. Iya. Kalau untuk yang Zoom SKD, Zoom kayak penyampaian materi tentang TWK, TUTKP, kayak pembahasan latihan soal segala macam, itu tiap minggunya kita akan jadwalkan gitu. Bisa kita tentuin jadwalnya hari apa dan kapan gitu, materinya apa bisa gitu. Karena itu kan tinggal dari pihak bimbelnya aja yang menyediakan gitu, dari pihak Abah sama pihak Bang Zul. Kalau setiap minggu pasti kan ada waktu untuk menyiapkan materi gitu, menyampaikan materi. Nah untuk kayak bincang santai ini, kita nunggu waktu dari pihak narasumber gitu.
Kayak gitu. Jadi kalau nanya kapan jadi bincang bersama webinar lagi mengenai kedinasan, kita nggak bisa bilang kapannya gitu, nggak bisa nentuin jadwalnya. Tapi kalau kalian nanya, Kak, ngadain Zoom untuk materi SKD atau materi untuk SKB, kita bisa tentuin kapan jadwalnya. Tuh. Iya, jadi ya Bang Zul. Udah pasti. Oke, sampai sini yang tanyakan lagi sebelum ditutup, karena udah malam juga, mau jam 10. Ya, mungkin dari Rizka sama Delvia bisa ngasih saran, motivasi gitu, sama masukan untuk yang adik-adiknya atau kakak-kakak yang lagi berjuang untuk mendaftar SKD CPNS sama untuk mendaftar kedinasan. Mungkin dari Rizka sama Delvia ada motivasi gitu, saran sama masukan. Yang penting yakin aja sih Kak, jangan minder di awal. Soalnya banyak yang minder terus ambil formasi yang jauh dari tempat asal, ternyata lolos dan nyesel ambil formasi. Padahal nilainya tinggi. Oke, itu ya motivasi dari Rizka ya. Oke, mungkin dari Delvia mau ngasih motivasi untuk para peserta kita. Yang lain yang berjuang, intinya manfaatkan waktu yang masih ada sekarang ini dengan baik, maksimalkan. Kalau memang belum semangat, diniatkan dulu, pelan-pelan, cari motivasi-motivasi lain yang membuat kalian semangat, buat ngejar impian yang emang kalian inginkan, entah di kedinasan manapun. Dan terima kasih juga udah mau bergabung di sini, udah mau meluangkan waktu kalian. Yang lain tidur tapi kalian ingin join, kemudian mendengarkan dari ilmu-ilmu lain yang telah disampaikan tadi. Intinya manfaatkan waktu yang masih ada, maksimalkan, dan jangan sampai ada kata menyesal di akhir. Gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke. Mungkin dari Bang Zul sendiri sebagai guru dan juga sebagai foundernya RSA ada kasih motivasi, saran dan masukan. Iya. Kalau dari saya pribadi, apalagi kalian yang udah join di sini kan, yang penting bergerak aja dulu. Jangan ikut-ikut orang, jangan nunggu-nunggu informasi, pokoknya yang penting bergerak aja dulu. Walaupun pelan, ini persiapan kan masih waktu persiapan masih banyak kan gitu. Yang penting bergerak aja dulu. Nah, secara pelan, entah membahas apa kayak kan gitu, atau mencari circle grup kecil kayak nggak ada masalah. Yang penting bergerak, jangan menunda-nunda. Karena kalau kita menunda, waktu itu nggak bisa kita putar lagi kan gitu. Untuk yang udah lumayan persiapannya, usahakan belajar itu yang efektif. Strategi belajar itu perlu, jangan gerasak gerusuk sana sini kan gitu, dikerjakan soal yang sulit dan segala macam, atau berusaha untuk menguasai semuanya, tapi padahal rupanya konsep dasar setiap apa itu pun nggak terpahami. Usahakan berstrategi dalam belajar. Jadi percaya diri pada kemampuan kalian sendiri, dan selebihnya serahkan pada Tuhan. Kita nggak bisa mendikte Tuhan kan gitu. Kalian hanya dituntut untuk berusaha, tapi selebihnya kembali. Kalian itu makhluk bertuhan, jadi kembalikan semua ketentuan kepada Tuhan. Jadi itu aja kalau dari saya. Oke, siap. Terima kasih Bang Zul atas saran dan motivasi dan juga saran dan motivasi dari Rizka sama Delvia ya. Semoga dari motivasi yang disampaikan bisa membangun semangat pada para peserta ya.
yang masih hadir di sini, yang masih bergabung. Kalau Iya, dari Abang amin, amin. sendiri, mungkin kalian bisa ngeliat lah quotes-nya Abang di IG Hore Digital. Abang setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali suka ngupload quotes lah motivasi buat para pejuang kedinasan, CPNS, TOEFL, UTBK gitu. Sekarang share quotes di IG Hore Digital gitu. Jadi udah cukup lah aja. Jadi kalau kalian mau quotes dari Abang, tinggal lihat aja IG Hore Digital gitu. Udah banyak kok quotes-quotesnya gitu. Sama dari Bang Zul juga di grup ya, suka ngasih motivasi-motivasi ya Bang Zul ya. Iya, di grup, di di postingan Rumah Sukses ASN juga. Jadi biar istilahnya berjuang itu enggak secara membabi buta kan gitu. Istilahnya harus kehendaknya terpenuhi, tapi ya tetap berjuang itu harus dengan mindset yang terbuka. Namanya berjuang, siap namanya masuk ke kompetisi, siap menang, tapi siap juga harus kalah. Kan gitu. Tapi itu tadi, namanya kompetisi, mental itu harus mental yang betul-betul mental yang siap berkompetisi. Jangan pantang ngelihat info yang agak sedikit buat motivasi turun, lantas jadinya semangat ikut turun kan gitu. Mau seberapa banyak pun semangat atau motivasi dari luar, itu muaranya kembali ke diri masing-masing kan gitu. Gitulah kira-kira Bang. Oke, siap. Makasih Bang Zul. Ya, Oke. mungkin sekian ya kegiatan bincang santai pada malam hari ini gitu. Mungkin kita akan lakukan di next waktu ya, next time ya. Next hari dengan narasumber yang agak berbeda gitu. Masih ada tambahan mungkin nanti dari Rizky sama dari VA juga join lagi, tapi mungkin ada narasumber lain dari kedinasan lain ya untuk ngasih motivasi, ngasih tahu pengalaman, sharing-sharing lah, sama ngasih kayak ilmu mereka ke kita gitu. Bagaimana kayak tips dan triknya gitu kan, terus persiapan-persiapannya kayak gimana gitu. Mungkin di next waktu ya. Terus buat kalian yang mau belajar SKD sama SKB, buat yang mau tahu informasi tentang sekolah kedinasan, bisa juga daftar di bimbel Hore Digital atau enggak daftar ke bimbel kolaborasinya Hore Digital sama Rumah Sukses ASN ya. Jadi bimbel Hore Digital kerjasama sama tim Rumah Sukses ASN mengadakan bimbel SKD ya. Belajarnya sampai H-1 jam kedinasan. Untuk harganya murah kok, di bawah 30.000. Kalau mau tahu infonya bisa cek di IG Hore Digital sama di IG-nya Rumah Sukses ASN. Terus dari bimbel Hore Digital sendiri juga menyediakan paket premium yang cukup lengkap paketnya, fasilitasnya bisa kalian cek juga di IG-nya Hore Digital gitu. Jadi kalian bisa daftar, ada 2 pilihan nih, mau yang ikut bimbel premium Hore Digital atau bimbel berbayarnya Hore Digital sama Rumah Sukses ASN. Untuk info lanjutnya bisa DM IG Hore Digital atau DM IG Rumah Sukses ASN ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan sebelum ditutup? Kalau tidak ada mungkin diakhiri saja ya Bang Zul. Iya Bang, kita cukupkan aja. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang tanyakan, kita akhiri aja. Ya, terima kasih untuk kalian telah mengikuti kegiatan bincang santai dan talk show online ini yang dari awal, ngikutin dari awal sampai akhir. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber dan oleh kita sebagai admin dapat diterima dengan baik dan oleh kalian, dan semoga bisa menambah ilmu kalian dan menambah pengetahuan kalian tentang seleksi kedinasan atau seleksi CPNS dan juga informasi tentang SKD. Semoga dapat diterima dengan baik. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari Abang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya dari Lutfia, dari Rizky. Ya, sama-sama. Untuk waktu kalian. Semangat pendidikannya ya. Jangan sia-siakan perjuangan selama ini. Ya, semangat buat Rizky sama Lutfia. Kapan-kapan main tuh ke Otista.
Abang sih itu nongkrong ke Otista. Kalau mau kumpul. Di sebelah mana, Bang? Kamu tahu nggak yang hotel yang SPBU, depan situ kan ada SPBU tuh. Kan di sebelahnya ada bengkel. Masuk ke situ ke Bonana Selatan. Oh, Bonasal ya? Ya, Bonasal. Ada tuh muridnya Abang si Irsan itu. Abang sering ke kosannya dia main. Karena dia kan juga admin Hore Digital tuh. Oh iya.